Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai Al-Fajr ya. Betul? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Faqawluhu ta'ala wal fajri aqsama bil fajr wa aqsama bil layalin 'ashrin wa aqsama bil syaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar, demi malam yang 10, dan demi syafa', demi watar. Kemudian juga wal-laili idza yasr, demi malam tatkala yasr. Yasri, yasr. Di sini ada qasamnya, ada sampai 5. Allah bersumpah dengan 5 hal. 1 fajar, 2 layalin 'ashr, 3 syafa', 4 watar, 5 lail lagi idza yasr. Ada 5 sumpah. Nah, apa makna fajar? Faqala qaumun al-fajru huna infijaru dhulmah 'anil nahari min kulli yawmin. Qalahu Ali wa Ibn Zubair wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Maknanya adalah pecahnya kegelapan. Pecahnya kegelapan. Infijar artinya meledak, pecah. Fajar. Ya. Kalau kita sebut dengan bom itu meledak, ya, infijar. Ya, atau mutafajjir, ya, ledakan. Ya. Artinya apa? Malam yang gelap itu ketika dia pecah, maka untuk apa sebenarnya? Untuk menyambut terangnya siang. Anin nahar, masuk, ya. Misalnya begini. Kalau kita ibaratkan jamaah sekalian, cangkang telur lah misalnya. Ekor ayam yang ada di dalam cangkang telur. Kemudian ketika pembungkusnya itu mulai retak, mulai pecah, apa tandanya? Maka cahaya yang ada di luar cangkang itu mulai masuk, sehingga muncullah cahaya yang menghasilkan suasana terang, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa antara malam dan siang itu prosesnya adalah menyelimuti atau kemudian membalut atau kemudian menutup, takwir. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dibungkus, ya, malam membungkus siang, siang membungkus malam, terus begitu. Sehingga ketika dia pecah gitu ya seperti kita berada dalam ruangan gelap, zuluma, kemudian katakanlah
jendela terbuka, maka mulailah cahaya masuk. Yaitu al-fajr, infijar. An kulli yaumin, setiap hari. Ya, setiap hari. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas. Berikutnya pendapat yang kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an-naharu kulluh wa 'abbara anhu bil fajri li'annahu awwaluh. Dimaksud dengan wal fajri adalah demi siang secara keseluruhan. Ya, kalau kita lihat waktu dalam Al-Qur'an itu kan relatif. Ya, adalah malam dan siang, lail dan nahar. Memang ada waktu lain seperti subuh, seperti kemudian ada sore wal asri gitu ya. Tapi ada, kalau kita bagi dua saja fragmen waktunya, maka akan terbagi menjadi lailan dan nahar, malam dan siang. Ya, pergantian hari itu dari mulai maghribnya gitu ya. Kemudian siang dari mulai maghrib sampai besok pagi disebut dengan lail. Kemudian dari mulai pagi matahari terbit sampai maghribnya disebut dengan nahar, siang. Ya, walaupun di antara waktu itu ada waktu-waktu berikutnya seperti duha, kemudian asar dan seterusnya. Tapi semua itu adalah siang. Nah, kenapa Ibnu Abbas kemudian menafsirkan bahwa wal fajri adalah demi waktu siang, padahal menyebutnya dengan fajar? Kata beliau, "Abbara anhu bil fajri li'annahu awwaluh." Sebab fajar itu adalah awalnya siang. Demi fajar, demi awalnya siang. Maksudnya apa? Demi siang secara keseluruhan yang diawali dengan munculnya fajar. Itu menurut Ibnu Abbas, pendapat beliau yang kedua. Kemudian Ibnu Muhaisin dari Atiyah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang ketiga adalah al-fajr yaumal muharram, yaitu hari Muharram. Hari Muharram hari keberapa, Pak? Hari keberapa? Hari-hari di 10 hari pertama Muharram, itu yang mulia. Maka yang mulia dari bulan Muharram itu adalah kapan? Siangnya. Maka siang-siang di 10 hari pertama bulan Muharram Allah bersumpah. Sebagaimana walayalin ashrin, 10 malam yang Allah bersumpah dengannya, nanti kaitannya dengan tafsirnya adalah akhir Ramadan. Jadi wal fajrinya ini demi siang-siang di bulan Muharram yang 10. Pembandingnya dari mana kalimat 10-nya? Dari kalimat layalin asyr, 10 malam. Jadi kenapa ada 10 malam di ayat kedua? Adalah isyarat bahwa makna pada ayat pertama adalah 10 siang. Nah, 10 malam yang mulia adalah malam terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka 10 awal siang yang paling mulia adalah 10 awal siang Muharram. Itu disampaikan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Qatadah mengatakan dari tabi'in rahimahullah. Qatadah ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ya, Qatadah. Ya. Maka beliau masuk kategori tabi'in. Muridnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang usianya panjang sampai 94 tahun. Karena wafatnya tahun 78 Hijriah. Ya, usianya sampai 94. Dan menjelang wafatnya Allah uji beliau dengan kebutaan mata, dan menjelang wafatnya beliau cukur kumis dan jenggotnya. Ya. Apa dibalik itu wallahu alam ya. Tapi sebelum wafat beliau cukur kumis jenggot, kemudian mengalami kebutaan dan bajunya dicelupkan dengan warna kuning. Nah, itu kisah dalam Ibnul Athir ya, dalam kitab Ibnul Athir ya, Usulul Ghabah. Tapi maksud saya adalah Al-Imam Qatadah ini dari kalangan tabi'in.
Kalau tadi kita bicara tentang pendapat Ibnu Abbas dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Qatadah? Faqal huwa fajru awwali yaumin minal muharram, yaitu Allah bersumpah demi kemuliaan hari pertama atau fajar pertama di hari pertama bulan Muharram. Jadi lebih khusus lagi, bukan 10 hari pertamanya, tapi fajar pertama bulan Muharram. Ya. Itu yang menjadi makna kata beliau dari wal fajri. Ya. Kemudian kenapa beliau kemudian mengatakan dengan itu khusus fajar pertama? Faminhu tanfajirus sanah. Sebab pagi pertama Muharram adalah awal mula dari perjalanan hitungan 1 tahun Hijriyah. Karena Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Maka pagi pertamanya adalah penanda bahwa seolah-olah pecah telur gitu. Ini awal mula perjalanan 1 tahun ke depan, yaitu sepanjang tahun Hijriyah. Itu kata Imam Qatadah. Kemudian kata beliau juga, pendapat kedua dari Imam Qatadah adalah wa anhu aidan wal fajri, maknanya adalah salatus subhi, yaitu salat subuh secara khusus. Allah bersumpah wal fajri, maknanya berarti demi salat subuh. Karena salat subuh juga sering disebut sebagai salat fajar. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, maka baginya lebih mulia dibandingkan dunia seluruh isinya. Raka'atul fajri di situ juga dimaknai oleh beberapa pensyarah hadis adalah 2 rakaat salat subuh, bukan 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Itu kata Imam Qatadah juga. Kemudian dari Atha, ya, Imam Atha juga kalangan tabi'in dan termasuk juga muridnya Jabir bin Abdullah, juga banyak meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qatadah, Al-Atha, kemudian Malik bin Dinar, kemudian juga Ibn Zubair, ya, atau Abu Zubair, ya. Ini murid-muridnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abu Zubair, Amr bin Dinar, Atha, Qatadah, dan seterusnya. Baik, kata Ibnu Juraij, beliau meriwayatkan dari Atha radhiyallahu rahimahullahu taala an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala wal fajri yuridu sabihata yaumin nahri. Lianna Allah taala jalla thana'uhu ja'ala likulli yaumin lailatan qablah illa yauman nahr lam yaj'al lahu lailatan qablah wala lailatan ba'dah. Lianna yaum Arafah lahu lailatan, lailatun qablahu wa lailatun ba'dah. Yang dimaksud dengan wal fajri di sini adalah pagi hari yauman nahar. Yauman nahar berarti hari penyembelihan. Sabihata yauman nahar berarti waktu subuh tanggal 10 Hijriyah. Ya. Wal fajri demi waktu subuh tanggal 10 Hijriyah. Maaf, 10 Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah. Berikutnya adalah ya, waqala Ikrimah, berkata Ikrimah rahimahullahu taala wal fajri qala insyiqaqul fajri min yaumi jam'in. Ya. Bahwa pecahnya waktu fajar dari yaumul jama'. Ya. Yaumul jama' itu yaum apa? Disebutkan sebagai hiya Muzdalifah, yaitu hari Muzdalifah. Muzdalifah itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Wukuf di Arafah. Habis di Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Ya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 10. Jadi dimaknai wal fajri pun adalah demi subuh hari waktu jamaah haji sedang di Muzdalifah. Berarti tanggal 10 Zulhijjah juga. Kalau di sananya sedang di Muzdalifah, kalau di sininya sedang menyembelih yaumun nahar, karena sama-sama tanggal 10.
Kalau tanggal 9 jamaah hajinya wukuf, kalau yang tidak hajinya puasa Arafah. Jadi patokannya tentang tanggal. Ya. Disebut dengan yauman nahar atau yauma jam'in. Ya, hari berkumpul, dan kemudian dijelaskan dalam maknanya adalah Muzdalifah. Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdhi, wal fajri akhiru ayyamil 'ashr idza dafa'ta min jam'in. Ya. Yang dimaksud dengan wal fajri adalah hari 10 yang terakhir, akhir daripada hari 10, tanggal 10. Ya. Berarti lagi-lagi maknanya juga adalah saat menyelesaikan semua peribadatan di Muzdalifah. Setelah semua urusan di Muzdalifah itu selesai, maka Allah bersumpah demi fajar hari berikutnya. Itu. Kalau tadi persis tanggal 10 saat di Muzdalifahnya, tapi pendapat berikutnya adalah tentang, kata Imam Al-Qurradhi, bukan di Muzdalifahnya, tapi subuh hari setelah semua urusan Muzdalifah selesai. Ya. Itu pendapat yang keberapa tadi? Yang kesekian lah ya. Kemudian waqala ad-Dhahhak fajru dzil hijjah lianna Allah Ta'ala qarana al-ayyam bihi faqala wa layalin 'ashrin ay layalin 'ashrin min dzil hijjah. Maknanya adalah demi fajar di setiap hari bulan Zulhijjah. Kalau tadi di bulan Muharram. Ya, pendapat ini mengatakannya adalah 10 atau demi fajar di bulan Zulhijjah. Berarti semua fajar di bulan Zulhijjah mulia. Dan Allah kalau sudah bersumpah demi sesuatu, berarti ada keistimewaan yang melebihi daripada sesuatu yang lain. Ya, maka usinasi wa iyyakum, ya, perlu kita menjaga betul waktu-waktu fajar di bulan Muharram, waktu-waktu fajar di bulan Zulhijjah. Karena 2 bulan ini yang kira-kira menjadi kesimpulan sementara ini dari pendapat-pendapat yang ada. Ya, belum ada kita temukan wal fajri tentang fajar bulan Ramadan. Semuanya khusus kepada Zulhijjah. Di situ ada rangkaian hari penyembelihan, ada hari Muzdalifah dan seterusnya, atau kaitannya dengan 10 hari pertama fajarnya bulan Muharram karena membandingkan dengan 10 malamnya bulan Ramadan. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang disampaikan oleh Imam Mujahid was-Suddi wal Kalbi fi qouli wa layalin 'ashrin huwa 'ashru dzil hijjah. Malam yang 10 adalah yang dimaksud 10 malam pertama Zulhijjah. Maka wal fajrinya adalah demi fajar-fajar di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini lebih khusus lagi ya Imam Al-Kalbi. Kalau tadi pendapat sebelumnya bahwa semua fajar di bulan Zulhijjah, tapi pendapat ini mengatakan tentang hanya 10 pertama saja fajar-fajar di bulan Zulhijjah. Karena ayat keduanya tentang 10 malamnya. Berarti wal fajrinya adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah, tapi waktu paginya saja, sobihah ya, waktu subuhnya, waktu fajarnya. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibnu Abbas wa qala Masruq hiya al-'ashru allati dzakaraha Allah fi qissati Musa alaihi salam wa atmamnaha bi 'ashrin wa hiya afdal ayyamis sanah. Yang dimaksud oleh kata Masruq rahimahullahu taala, 10 yang dimaksud adalah 10 hari di mana Allah menyempurnakan hitungan Nabi Musa ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke bukit Saina, ya, Tur Saina. Ya. Kan Allah mengatakan 30 hari dan kami sempurnakan dengan 10. Nah, walayalin 'ashrin itu 10 malam itu kaitannya dengan 10 malam yang Allah sempurnakan untuk hitungan Nabi Musa menjadi 40 hari 40 malam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Ada pendapat juga dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wal fajri wa layalin ashr qala ashrul adha fa hiya layalin ashr ala hadzal qawli anna lailata yaumin nahri dakhilatun fihi idh qad khassaha Allah bi an ja'alaha mawqifan liman lam yudrik al-wuquf yaum Arafah wa innama nukirat wa lam tu'arraf li fadilatiha ala ghairiha falau 'urrifat lam tustaqbal bi ma'na al-fadila alladhi fi at-takbir fanukirat min baini ma aqsama bihi lil fadilati allati laysat li ghairiha wallahu a'lam. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat yang disampaikan tadi oleh Jabir bin Abdullah dalam hadisnya. Kata beliau, Nabi pernah membaca wal fajri wa layalin ashr, kemudian Nabi menjelaskan apa makna wa layalin ashr. Kata Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan layalin ashr adalah malam hari ke-10. Ya, bukan malam yang 10 tapi malam ke-10. Apa bedanya, Pak? Malam yang 10 dengan malam ke-10? Kalau malam yang 10 berarti totalnya 10 malam. Kalau malam yang ke-10 hanya malam 10 saja. Ya, jadi yang dimaksud dengan walayalin ashrin adalah malam ke-10 Lailatan Nahar, yaitu malam besoknya penyembelihan. Berarti kapan? Malam Idul Adha. Jadi wal fajri demi harinya waktu penyembelihan dan demi malam harinya saat besoknya penyembelihan. Ya. Kapan terjadinya? Bulan Zulhijjah lagi. Ya, bulan Zulhijjah. 9 malam dan 10 subuh. 9 malamnya malam takbiran, ya, malam Idul Adha, malam Id, dan kemudian subuhnya adalah tentang malam atau hari Idul Adha. Ya. Nah, kita masuk kepada, ya, ini ada namanya apa, ketawaduan seorang ahli ilmu, ya. Beliau mengatakan ujungnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena tadi versinya banyak sekali kan tafsirnya. Ya, bulan inilah, bulan itulah, 10 malam pertama lah, 10 pagi pertama lah. Ya, hanya malam 10-nya apa, pagi 10-nya saja maknanya salat subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Karena berbagai macam pendapat itu, maka ditutup dengan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, berikutnya adalah walayalin ashr, kata Ibnu Abbas, hiyal ashrul awakhir min Ramadan. Yang dimaksud dengan 10 malam adalah, kata Ibnu Abbas, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini juga disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak. Wa qala Ibnu Abbas aidan wa Yaman wa Tabari hiyal ashrul awwal min Muharram. Pendapat yang kedua, walayalin ashrin adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Allati ashiruha yaumu Asyura, yang hari ke-10-nya disebut dengan hari Asyura. Maka ayat kedua kesimpulannya hanya dua makna tafsirnya, walayalin ashr, demi malam yang 10. Pertama adalah malam 10 malam terakhir Ramadan. Yang kedua adalah 10 malam pertama bulan apa? Muharram. 10 malam pertama bulan Muharram. Ya. Nah, ini ayat kedua. Kemudian wasyaf'i wal watr. Asy-syafa' maknanya al-itsnan, dua. Wal watr maknanya al-fard, tunggal. Ya. Kalau kita sering menyebutnya syafa' itu genap, kalau watr itu ganjil. Al-watr atau al-witr sama. Ya. Kalau kita sering mendengarnya hanya witr, witr dengan syafa'. Syafa' genap, witr ganjil. Ya, maka syafaat itu artinya apa? Menggenapkan. Ya. Kenapa syafaat Nabi disebut dengan syafaat? Karena dia mensyafa', menggenapkan semua yang ganjil-ganjil dari amal kita. Ya, ada amal kita yang kurang-kurang, yang bolong-bolong, maka syafaat itu menggenapkan, menutup itu semua. Ya. Menjadikan apa namanya? Genap gitu ya, atau tertutup gitu. Itu syafaat. Nah. Apa makna syafa' wal watr? Pertama adalah salat. Wasyaf'i wal watr tafsirnya yang pertama adalah salat. Kenapa? Karena salat itu ada yang jumlahnya genap, ada yang jumlahnya ganjil. Subuh genap, zuhur genap, asar genap, maghrib ganjil, isya genap.
Maka salat 5 waktu itu disebut dengan wasyaf'i wal watr. Demi genap, demi ganjil, maksudnya demi salat. Allah bersumpah demi salat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya, ketika Nabi SAW membaca tentang wal fajri wa layalin ashrin, maka beliau mengatakan huwa subhu wa ashrun nahri wal watru yauma arafa wa syafa' yaumun nahar. Beliau mengatakan wal fajri adalah demi salat subuh atau demi waktu subuh, wa layalin ashrin adalah demi tanggal 10 penyembelihan, ya. Kemudian wal watru adalah yaum Arafah, demi hari Arafah tanggal 9, dan kemudian wasyafa' adalah yaumun nahri, demi tanggal 10 hari penyembelihan. Jadi wasyafa' wal watr berarti demi genap, demi ganjil. Genapnya 10 Zulhijjah, ganjilnya 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah amal terbaiknya adalah iraqatud dam, menyembelih hewan kurban, dan tanggal 9 amal terbaiknya adalah al-waqfah atau mauqif, wukuf di Arafah bagi yang berangkat haji, atau yang tidak berangkat haji adalah wukuf dengan puasa Arafah. Waqfah, diam, ya, fokus, ya, beribadah, munajat, zikir, dan seterusnya. Maka syafa' wal watar, syafa'nya tanggal 10 genap, waternya demi tanggal ganjilnya tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian, ya, pendapat berikutnya adalah dari Imran bin Husain, fa yaumu Arafah watrun, hari Arafah adalah ganjil, li'annahu tasi'uha, sebab hari Arafah tanggal 9-nya. Wa yaumun nahri, hari penyembelihan adalah syaf'un, tanggal genap, li'annahu ashiruha, yaitu tanggal 10-nya. Wa an Abi Ayyubin qala su'ila an-nabiy an qawlihi ta'ala wa syaf'i wal watr. Nabi pernah ditanya tentang apa makna syafa' dan apa makna watr, faqala asy-syaf'u yaum Arafah wa yaumun nahri wal watr lailata yaumin nahri. Tanggal genap adalah hari Arafah dan hari nahar. Sementara wal watr adalah malamnya hari penyembelihan, yaitu tanggal atau malam tanggal 10. Jadi syafa'nya itu tanggal 9 plus 10, 2 hari. Waternya adalah 1 malam, yaitu malam takbiran. Kenapa disebut dengan 9 dan 10 sebagai syafa'? Karena ada 2 hari, 2 bilangan genap. Ya, jadi Allah bersumpah demi syafa' itu sekaligus 2 hari sekaligus, 9 dan 10 Zulhijjah. Ini juga pendapat yang ada dalam tafsir. Ya. Dan demi waternya adalah demi 1. Kapan satunya? Demi 1 malam Idul Adha, yaitu malam ke-10, Lailatan Nahar. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada tafsir yang mengatakan bahwa wasyaf'i adalah demi makhluk, dan wal watr demi Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tergenapi dengan apapun, dia ganjil satu. Satu-satunya qul huwallahu ahad. Dan semua makhluk adalah syafa', punya pasangan. Karena disebut dengan genap ketika 1 ditambah 1 berarti berpasangan, dia tergenapi dengan pasangannya. Maka semua yang Allah ciptakan pasti ada pasangannya. Matahari di siang hari pasangannya dengan bulan di malam hari. Ya. Kemudian ya, manusia berpasang-pasangan. Ya, langit dengan bumi berpasang-pasangan. Kemudian apalagi? Ya, malam dengan siang tadi. Kemudian ya, hujan dengan kemarau misalnya. Ya, kemudian ada malaikat, bisa nggak dia tunggal? Enggak. Ada pasangannya siapa? Lawannya malaikat siapa? Ya, iblis, syaitan, dan seterusnya. Ada surga nggak bisa sendiri. Ada pasangannya siapa? Ada neraka. Pahala, apa pasangannya? Ada dosa. Ya. Jadi semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah berpasang-pasangan. Ya, khalaqna zawjaini. Kami menciptakan kulla syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, tidak ada yang tunggal, tidak ada yang ganjil. Ya. Ada hitam, ada putih, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek gitu kan, ada baik, ada buruk. Ya.
Ada maslahat, ada madarat, ada halal, ada haram gitu. Nggak ada yang berdiri sendiri. Itu juga demi syafa', demi watar. Ya, demi yang genap berpasang-pasangan, demi yang ganjil yang tunggal, yaitu hanya Al-Khaliq yang tunggal, sementara semua makhluk adalah syafa'. Ya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tadi disampaikan sebagaimana oleh Masruq, Abu Salih dan Qatadah serta Muhammad bin Sirin. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kemudian, ya, sebagaimana berpasang-pasangannya kekufuran dengan keimanan, syaqawah was sa'adah, kesengsaraan dengan kebahagiaan, wal huda wad dalal, petunjuk dan kesesatan, wan nur wal dhalamah, cahaya dan kegelapan, wal lail wan nahar, siang malam dan siang, wal har wal bardu, panas dan dingin, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, was saif wasyita, musim panas dan musim dingin, was sama wal ardu, langit dan bumi, wal jin wal ins, jin dan manusia, wal witru atau wal watru, witir, maka huwallahu azza wa jalla, yang witir hanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala jalla thana'uh, dan Allah mengatakan qul huwallahu ahad, dialah satu-satunya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wallahu watrun yuhibbul watr. Sesungguhnya Allah punya 99 nama dan Allah ganjil, dan Allah suka dan mencintai ganjil. Wa Ibnu Abbasin aidan asyafu salatu subhi wal witru salatul maghrib. Dan kata Ibnu Abbas, ya, syafa' adalah salat subuh, 2 rakaat salat subuh, Allah bersumpah dengannya, dan demi watar, demi ganjil adalah salat maghrib, 3 rakaat. Ya, berarti Allah bersumpah demi salat subuh dan Allah bersumpah demi salat maghrib. Kenapa subuh dan maghrib? Karena tadi pergantian hari. Ya, Allah masukkan malam pada siang, Allah masukkan siang pada malam, dan salat yang mengiringinya adalah salat subuh dan maghrib. Ya, seolah Allah yang mengatakan bahwa memang semua hari itu kami pergilirkan, semua waktu itu kami pergilirkan, semua kejadian itu kami pergilirkan. Maka apapun kejadian yang sedang dipergilirkan, jangan pernah kosong dari salat. Jangan pernah tidak terisi dengan salat. Ya. Baik, berikutnya adalah, ya, qala Ibnu Zubair asy-syafa' yauma mina al-hadi asyar wa tsani asyar wa tsalits asyar al-watr. Ya. Yang disebut dengan syafa' adalah hari di mana saat jamaah haji di Mina, yaitu, ya, hari ke-11 dan hari ke-12. Sementara hari ke-13 yang disebut dengan watar. Jadi 11 dan 12 disebut dengan syafa'. Kenapa? Sebab 2 hari. Dan syafa' itu genap, berarti angka 2 menjadi genap. Tapi sekaligus meliputi 11 dan 12 Zulhijjah, dan watarnya adalah khusus tanggal 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah termasuk hari apa namanya? Hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik. Hari di mana masih diperbolehkan untuk berkurban. Ya, sampai waktu asar tanggal 13. Dan hari di mana jamaah haji masih boleh melempar jumrah. Ya. Artinya lagi-lagi ayat ini juga mengingatkan tentang semua manasikul hajj, yaitu tata cara dan nusuk peribadatan ibadah haji secara keseluruhan, ya, dari mulai wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ad-Dhahhak, ya, asy-syafa' yang dimaksud dengan syafa' adalah tanggal 10 Zulhijjah secara khusus, dan watarnya adalah ayyam minats tsalatsah, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ketika sedang di Mina. Jadi 3 hari itu disebut dengan witir. Kenapa? Karena 3 adalah bilangan ganjil. Sementara syafa'nya tanggal 10 padahal 1 hari, tapi karena tanggal 10-nya itu disebut dengan genap. Ini kata Imam ad-Dhahhak. Maka sumpah Allah wa syafa' wal watr berdasarkan pendapat Imam ad-Dhahhak adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, ini apa namanya, perbedaan yang tipis-tipis gitu ya.
sangat rigid gitu cara membedakan makna syafa' dan watar di antara para ulama kita. Nah, kemudian ada pendapat yang menarik dari Atha rahimahullahu taala, salah seorang muridnya sahabat Nabi Jabir bin Abdullah tadi. Kata beliau, "Fa inna syaf'a wal watr Adam wa Hawwa. Lianna Adam kana fardan fa syufi'a bi zawjatihi Hawwa fa shara syaf'an ba'da watrin." Syafa' dan watar adalah demi Adam dan Hawa. Karena Adam dulunya ganjil sendirian. Maka fa syafa'ahu, kemudian digenapkan dengan keberadaan Hawa sehingga menjadi syafa' setelah sebelumnya watar. Maka wasyaf'i wal watar, demi Adam yang sekarang sudah berdua, setelah sebelumnya dia watar sendirian. Yang menggenapkan adalah Siti Hawa. Ya. Kemudian ada juga pendapat dari Ibnu Abi Najih yang dihikayatkan oleh Imam Al-Qushairi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi riwayatin asy-syafa' Adam wa Hawa wal watr huwallahu ta'ala. Syafa'nya genap adalah Adam dan Hawa, watarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sedang bersumpah tentang awal penciptaan. Aku menciptakan manusia berpasangan dan akulah yang menciptakan sebagai yang watar yang tunggal. Adam dan Hawa sebagai manusia aku ciptakan berpasangan dan akulah yang tunggal. Artinya apa? Manusia sangat membutuhkan selainnya, tapi Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Ya. Ini menandakan tentang makna asy-syafa' wal watar dari perspektif itu. Ya. Dia tunggal tidak membutuhkan, tapi manusia tabiatnya membutuhkan satu dengan yang lain. Maka manusia makhluk yang apa? Dependent atau independent, Pak? Hah? Dependent. Nggak ada istilah manusia independen, nggak ada. Silakan hidup sendirian di hutan kalau berani. Ya, pun pasti di hutan butuh apa? Butuh juga kan? Ya, makanya siapa itu yang orang hutan tuh? Manusia hutan siapa? Tarzan. Tarzan pun butuh teman juga ternyata di hutan. Ya, butuh hewan-hewan juga. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya adalah faka'annahu aqsama bil khalqi wa qad yuqsimullahu ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi li ilmihi fa yuqsimullahu bi af'alihi li qudratihi. Kadang-kadang Allah bersumpah demi namanya, demi sifatnya karena ilmunya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga kadang juga bersumpah demi af'alnya, demi perbuatannya. Ya. Berarti Allah bersumpah demi bilangan itu maknanya apa? Allah bersumpah demi dia yang dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya bisa menggenapkan segala sesuatu. Ya. Karena dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya Adam yang sendiri menjadi tergenapkan. Berarti Allah bersumpah tentang fi'ilnya, perbuatannya. Kalau biasanya bersumpah demi namanya, ya, demi Allah misalnya apa namanya, misalnya apa, ya Allah apa namanya, dalam surat apa itu ya, ya lupa saya. Tapi intinya adalah Allah bersumpah demi nama, ya, atau demi sifatnya, ya, dan namanya banyak, ya, ada 99 nama. Tapi pada ayat ini menegaskan bahwa Allah bersumpah demi fi'ilnya, demi perbuatannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah syafa' maknanya adalah darajatul jannah wa hiya tsaman wal watr dirkatun nar li'anha sab'ah. Syafa' demi bilangan ganjil maksudnya apa? Tingkatan surga, karena tingkatan surga ada 8. Dan demi bilangan ganjil adalah tingkatan neraka, karena neraka tingkatannya ada 9 atau 7, Pak? Neraka ada berapa? Hah? Ada 7. Ya, dirkatun nar sab'ah wa darajatul jannah samaniyah. Ya, surga ada 8 tingkatan, tapi neraka ada 7 tingkatan. 8 genap, 7 ganjil. Maka wasyaf'i wal watar berarti Allah bersumpah demi surga dan demi neraka.
Ka'annahu aqsama bil jannati wan nar, seolah-olah Allah bersumpah demi surga dan demi neraka. Terakhir, syafa' Safa Marwa wal watr Ka'bah. Ya, Safa Marwa itu berapa kali? 7. Tapi Safa Marwanya ada 2 kan bukitnya, Safa dan Marwa. Dan Ka'bah ada berapa? 1. Maka demi genap adalah Safa Marwa yang jumlahnya 2 bukit, dan watr adalah yang jumlahnya 1 yaitu Ka'bah. Dan ini juga tentang sumpah Allah kepada Baitullahil Haram, ya, rumah Allah yang mulia itu. Taib, sampai sini dulu ya, ini masih panjang sekali. Wasyafi wal watr insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai sini aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.